Oke, kita mulai ya. Oke. Shalom Bapak Ibu Guru, Shalom adik-adik TK, Shalom adik-adik SD semua, Shalom kakak-kakak pembina. Terima kasih sudah hadir di Rokris. Kita akan mulai Rokris kita siang hari ini ya. Yuk kita satu dalam doa yuk. Semua lipat tangan, tutup matanya. Yuk, sikap doa yang baik ya. Sebentar sampai semua tutup mata, lipat tangan. Kita mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Yang bawa pulpen boleh ditaruh dulu. Oke, semua lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan terbaik yang Tuhan beri buat kami. Untuk kami boleh melakukan ibadah Rokris bersama dengan anak-anak TK dan SD Yadika 3. Kami minta Tuhan urapan-Mu turun Tuhan. Engkau hadir di setiap rumah, Engkau hadir di hati kami. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian, doa, firman yang kami dengar Tuhan. Kami undang hadirat-Mu, urapi kakak yang bertugas. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji bersorak-sorai, meninggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Bersama dengan Kak Agus. Shalom semuanya adik-adik, anak Rokris Yadika 3 dan anak Rokris TK. Halo, apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan, hari ini tiba kita Rokris, hari Jumat. Ibadah kita hari ini, kita beribadah, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Hai adik-adik semuanya, mari kita bersyukur sama Tuhan. Walaupun kita masih online, tetap semangat memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik semuanya, kita siapkan diri kita memuji nama Tuhan. Adik-adik semuanya, anak-anak Rokris, mari kita berdiri semuanya. Saya undang untuk berdiri ya, jangan ada yang duduk. Kita nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Kasih semangat kan? Semangat dong memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacita ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeramku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukaku penuh. Sekali lagi, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan, keranganmu, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tepuk tangan semuanya Dadi. Oke, semuanya silakan duduk. Sekarang kita Shalom semuanya, adik-adik, anak Roh Kris. Kau hadir di sini. Kita percaya bahwa Tuhan dalam hidup kita pasti Dia ada dan hadir. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oke adik-adik semuanya, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal, lebih dalam lagi ya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku
yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Ikuti Kak Agus yang menyembah Tuhan ya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan asa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah adik-adik. Haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik semua. Suara kakak kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kakak minta Oke. Sekarang kakak minta waktunya 10 menit saja ya. Duduk yang manis, dengarkan sharing firman ini supaya firman ini menjadi berkat.
Sebelum kita mau mendengarkan, kita mau berdoa. Sikap doa yang baik, kita mau buka hati kita. Tuhan ada di dalam hati kita sehingga Tuhan bisa berbicara untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini Tuhan kami siap mendengar firman-Mu. Berkati anak-anak SD Yadika 3. Tuhan, biarlah Engkau bertata di hati mereka masing-masing. Mereka mengerti akan firman-Mu. Mereka dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan, jadikan mereka garam dunia dan terang dunia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang taat dan takut kepadamu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, semuanya duduk yang manis ya. Kakak hanya mau menerangkan untuk sharing firman ini hanya 10 menit. Duduk yang manis. Garam dunia dan terang dunia. Kita baca di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kak Sigit bisa tampilkan ayatnya. Nanti kakak bacakan supaya waktunya tidak terlalu lama. Ayat 13. Dicatat ya. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula, orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi orang di dalam rumah itu. Dan ayat yang terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kakak sekarang mau jelaskan dulu garam dunia. Kita akan bahas masalah garam dulu ya. Pada zaman Tuhan Yesus, garam itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Tentara Romawi zaman itu aja dibayar pakai garam. Upahnya dibayar pakai garam. Kata upah atau gaji atau salary itu berasal dari kata Latin yaitu salarium yang mempunyai akar kata itu salt, artinya garam ya. Nah, kita lihat fungsinya garam. Garam selain memberikan rasa apa yang ada dalam garam? Siapa yang tahu? Rasa asin, betul, rasa asin ya. Garam fungsinya memberi rasa pada makanan. Tadi makanan yang tawar menjadi asin. Garam juga berguna mengawetkan makanan supaya tidak busuk ya. Jika Tuhan katakan kita adalah garam dunia, kita harus memberi rasa. Memberi rasa kepada siapa? Kepada dunia dan seisinya. Nah, sekaligus mengawetkan serta memelihara dunia ini supaya tidak rusak. Tapi bagaimanakah caranya? Saya mau jadi garam dunia nih. Nah, di sini dikatakan menurut firman bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yang Tuhan ajarkan. Yang Tuhan ajarkan. Tuhan ajarkan, 1, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. 2, mengasihi sesamamu manusia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya, hidup kita harus mempengaruhi hidup orang banyak. Nah, garam itu selain memberikan rasa pada makanan, juga mengawetkan makanan, dia juga membuat haus. Siapa yang suka makan garam? Minum air garam. Rasanya haus nggak? Haus ya. Nah, kita juga harus membeli rasa haus itu. Kita sebagai garam, kita harus mempengaruhi orang supaya haus. Haus akan apa? Akan firman Tuhan, akan pengenalan akan Tuhan. Mereka yang belum mengenal Tuhan, bisa kamu sampaikan bahwa ada air hidup yang abadi, yang tidak bikin haus kita lagi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, bila hidup kita disebut garam dunia, kita harus
menjalankan perintah Tuhan, kita harus memberi rasa kepada teman-teman selingkungan kita. Kita harus mempengaruhi seluruh kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kamu harus menjadi garam dunia yang berguna. Kak, contohnya seperti apa sih, Kak? Nah, misalnya Mika. Mika sahabatan sama dengan Angel. Dia di sekolah sahabat. Tapi Mika ini rajin rokris. Rajin sekolah minggu. Tapi si Angel belum kenal Tuhan. Apa tugas Mika sebagai garam dunia? Mika harus bisa memberi rasa kepada Angel. Dengan cara Mika memberi contoh bahwa Mika mempunyai kasih Kristus. Mika mengampuni. Jangan gini ya, kata Mika, aku kesel tuh sama si Angel. Habis dia nyebelin sih. Aku juga kesel tuh Kak sama dia, Kak. Dia nakal. Kita tidak boleh kesal ya dengan teman. Ingat, kita adalah garam dunia. Kita harus memberi rasa kepada teman kita. Nah, Mika harus mengajak Angel mengenal Tuhan. Mika harus kasih contoh bahwa Mika adalah murid Tuhan Yesus. Mika bisa memberi kasih Tuhan yang ada pada dirinya Mika. Jadi Mika harus mengasihi Angel, mengampuni Angel, harus juga membimbing Angel mengenal kepada Tuhan Yesus. Susah gak? Susah gak? Susah. Tapi kita punya Roh Kudus. Kata Tuhan, Roh Kudus berdoa. Roh Kudus akan memimpin kita semua untuk mencari jiwa-jiwa. Seperti misalnya Angel kan belum kenal Tuhan, nanti Mika bisa bawa. Mengerti sayang? Yang mengerti angkat jempol? Oke, kakak lanjutkan ya. Kakak lanjutkan yang kedua, terang dunia. Kakak akan bahas masalah terang. Peran terang tak kurang pentingnya ya. Dulu bila matahari terbenam, semua orang berhenti aktivitasnya. Karena gelap. Siapa yang suka mati lampu di rumahnya? Mati lampu gelap gak? Gelap ya. Mati lampu gelap. Kelihatan nggak kalau gelap? Tidak kelihatan ya. Jadi saat lampu mati, alat penerangan akan berfungsi dengan baik. Fungsinya seperti apa? Harus ditaruh yang lebih tinggi. Kakak tanya, siapa yang rumahnya lampu bohlamnya ditaruh di bawah? Angkat tangan. Taruhnya di bawah, di lantai. Ayo, Mika. Bohlamnya ditaruh di lantai? Tidak ya. Ditaruhnya di atas. Semua lampunya Kak Rahel juga di rumah ditaruhnya di atas. Supaya semuanya kelihatan ya. Kalau taruh di bawah, cuman yang bagian bawah aja kelihatan. Jadi tidak kelihatan dengan jelas. Ya. Jadi terang itu bisa menerangi semua bila taruh di atas yang lebih tinggi, tempat yang lebih tinggi, kaki Dian ya. Seperti di ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Terang itu harus mempengaruhi lingkungan di mana kita berada. Bila kita terang, maka lingkungan kita akan terang. Karena kita terang. Di dalam terang tidak ada yang tersembunyi. Ya. Bisa gak orang ngumpet di dalam keadaan terang? Pasti ketangkap. Tapi kalau gelap, nggak ada yang tahu. Ya, Kak Rahel ngumpet, misalnya Kak Ambar cari kalau di tempat gelap tidak akan ketemu. Tapi kalau di tempat terang, wah itu dia. Ya, Kak, bagaimana sih caranya menjadi terang dunia? Wah, ini sama dengan garam dunia. Ya, kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita, contohnya selama Tuhan di dunia ini, Tuhan mengasihi orang-orang yang miskin, mengasihi orang-orang yang sakit, Tuhan baik kepada semua orang, Tuhan mengampuni yang berdosa, walaupun dosanya besar sekali. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mau jadi terang, kita harus seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penuh kasih,
kita pun harus penuh kasih. Tuhan Yesus mengampuni, kita harus mengampuni. Tuhan Yesus baik, kita harus baik. Karena kita adalah murid Tuhan Yesus. Ya, Kak, bagaimana sih Kak? Kan kalau di sekolah aku nggak ngerti nih terangnya seperti apa. Nah, kakak kasih contoh ya. Misalnya ini nama yang lain ya, Richard. Richard punya kelompok belajar 5. Ada si Agus, ada si Budi, ada si Theo, ada si Jose, ada si Richard berlima. Tapi yang anak Tuhan cuma Richard. Yang 4 ini belum mengenal Tuhan. Yang satu nakal, yang satu ngeselin, yang satu suka berantem, yang satu lagi pendiam. Bagaimana Richard mau jadi terang terhadap teman-temannya? Richard harus mengasihi yang nakal. Richard harus mengasihi yang bawel, yang ngeselin. Richard harus mengampuni juga. Richard harus mengajari yang diam. Ya, jadi Richard itu harus berbagi kasih Tuhan kepada mereka berempat supaya kelompok ini menjadi terang karena ada Richard. Kalau Richard bilang, "Ah, Kak, aku kesel sama mereka. Aku nggak mau, nggak peduli." Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Jadi kamu harus jadi terang. Tidak boleh tidak. Di mana kamu berada, dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan siapapun, kamu harus menjadi terang. Ya. Jadi Richard harus berbagi kasih Tuhan, rasa mengampuni, kebaikan Tuhan, supaya mereka lihat Richard ini anak baik, anak Tuhan Yesus, dan mereka mau menjadi anak Tuhan Yesus karena terangnya Richard. Ya, kalian di sekolah banyak teman, nanti kalau tatap muka harus dilaksanakan ya. Dan sekarang walaupun ada PPKM, ketemu dengan saudara, dengan siapapun kalian harus jadi garam dunia dan terang dunia. Sebab bila garam itu tidak berguna, dia akan diinjak dan dibuang. Siapa yang mau jadi garam yang berguna, angkat tangannya. Siapa yang mau jadi terang dunia? Oke, kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Biar Roh Kudus pimpin kita, pimpin anak-anak SD Yadika 3 menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, walaupun tidak banyak yang Engkau sampaikan Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus terus pimpin anak-anak SD Yadika 3 menjadi garam dunia yang berguna, menjadi terang dunia di dalam Engkau. Tuhan pimpin mereka Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang baik, taat dan takut kepadamu. Mereka akan ditinggikan, tidak direndahkan. Mereka akan menuai jiwa-jiwa Tuhan. Pakai Tuhan anak-anak SD dan TK Yadika 3 ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan semua pembina-pembina Roh Kris, kepala sekolah maupun guru-guru SD Yadika 3. Biar kami semua bisa menjadi garam dunia dan terang dunia bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Miss Ambar. Terima kasih Kak Rahel sudah menyampaikan firman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik TK dan SD Yadika 3 yang dikasih Tuhan, sebelum kita doa syafaat ya, nanti Kalusi yang akan pimpin doa ya untuk doa syafaat ini. Nah, setelah doa syafaat ada doa berkat nanti dilanjutkan oleh Kak Rahel. Nanti kakak akan ada pengumuman untuk peserta terbaik Roh Kris yang dari awal memuji Tuhan, menyembah Tuhan, doanya dengan sikap yang baik, terus yang dengerin firman sungguh-sungguh. Hari ini ada spesial buat kalian ya, ada apresiasi ya.
Oke, jadi jangan keluar dulu. Nanti nggak tahu siapa yang akan dapat. Ada 2 loh hari ini. Oke, mari Kak Lucy silahkan berdoa buat adik-adik TK SD, Yadika 3, Bapak Ibu Guru, orang tua. Mari Kak Lucy silahkan. Kak Lucy, silakan unmute. Kak Lucy, where are you? Apa Livia? Nggak ada, Miss. Oh, Livia. Oke, yuk kita satu dalam doa yuk. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan terbaik yang Tuhan beri. Kami boleh beribadah dengan baik, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat Kak Rahel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, pakai lebih lagi, berkati keluarganya, anak-anak cucunya Tuhan. Engkau memberkati juga pekerjaan dan pelayanannya. Kami mengucap syukur buat kesetiaan adik-adik TK dan SD yang senantiasa setia ibadah. Tuhan berkati mereka dengan hikmat kecerdasan yang dari Tuhan, biar anak-anak ini boleh tampil menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Berkati orang tua mereka, pekerjaan usahanya Tuhan berkati, dan juga Bapak Ibu Guru Tuhan berkati mereka Tuhan. Pakai Bapak Ibu Guru Tuhan, dengan hikmat-Mu mendidik anak-anak ini dengan penuh takut akan Engkau, dan membawa anak ini menjadi generasi Tuhan yang akan memimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Berkati juga negeri ini Tuhan, bebaskan negeri ini dari COVID-19, supaya kami Tuhan boleh bertemu teman-teman lagi, belajar di sekolah, kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi teman-teman dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Juga berkati kakak-kakak pembina Roh Kris, berkati pelayanan, pekerjaan mereka, keluarga mereka Tuhan berkati. Biarlah kami semua senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan, dan kami hidup Engkau dapati setia ketika Tuhan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu hari ini. Miss Rahel. Miss Rahel, boleh doa berkat? Kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita dalam persekutuannya dengan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Ayo kita foto dulu ya. Foto ganteng, foto cantik dulu. Y3. Kita foto, habis itu kakak akan umumkan siapa yang mendapat apresiasi hari ini. Senyum. Senyum. Hitung dong Kak Sigit. Bentar. Oh, Kak Sigitnya kemana ya? Muncul, sebentar. Kak Sigitnya buka dong, biar ikut foto. Hilang. Biar anak-anak tahu namanya Kak Sigit ya. Kak Sigit ada di Roh Kris. 1, 2. Oke. Halaman kedua. 1, 2. Halaman ketiga. 1, 2. Halaman keempat. 1, 2. Oke, sudah semua Kak. Oke, thank you Kak Sigit. Sekarang kakak mau bacain pengumumannya nih. Hatinya deg-degan tidak ya? Coba Apakah gerangan kakak mau kakak? cari nih, acak. Ding. Ayo kita acak. Ini dia. Dadadadada. Yang cantik. Kelas apa nama ya? Nama dulu deh. Kalau nama bisa deg-degan nih Kak Sigit. Felicia kelas 1A. Ini dia dari awal sampai akhir bagus ya. Boleh dicari, kita spotlight ya. Felicia 1A. Mana ya, Felicia? Kemudian ya Felicia 1A Kak Sigit. Bentar, Kalau mana nggak ya? ada anaknya ya berarti udah live, berarti diganti nih ya. Felicia 1A ya. Felicia 1A. Bentar Kak, saya liatin Nah, dulu. kakak juga bantu cari ya. Edat, ini dia. Tadadat, ini dia. Kemudian satu lagi, Aulina 3A. Aulina. Aulina 3A. Nah,
Ini ya tadi dari awal kakak perhatiin Tetap. doa, Ini, Kak. pujian, dengar firman sungguh-sungguh. Aulina, apa kabar? Gimana, seneng nggak hari ini? Hari ini mau dapat hadiah. Nanti hadiahnya dikirim ya. Nanti Miss sama Mister sekolah yang akan menghubungi kalian ya. Oke, selamat adik-adik. Ditunggu minggu depan semuanya sungguh-sungguh lagi. Kakak tadi sudah perhatiin semua dari awal sampai akhir. Bener nggak ini sampai selesai bagus nggak? Ternyata iya. Jangan karena ibadah cari hadiah ya, tapi karena benar-benar Miss Ambar, Aulina sama siapa tadi? Felicia Kak Felicia. 1A ya. Bukan 2 ya, bukan kelas 2 ya. Felicia kelas 1A. Bentar ya. Kelas 2 menyusul. Ayo yang lain juga. Nah, oke. Nah, iya. Kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan buat mereka. Ya, terima kasih ya sayang. Makin rajin, Tuhan berkati. Kakak-kakak semua terima kasih. Bapak Ibu guru, adik-adik TK, adik-adik SD terima kasih. Mama Papa terima kasih. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin. Kita hitung Kak Sigit, silakan. Oke. Ada pengumuman Bu Mawar? Bu Repina ada pengumuman, maaf. Ibu Repina, Bu Repina. Ibu Mawar, Terima kasih Bu Ambar, terima kasih sama-sama Ibu. sudah mengikuti TK dengan kegiatan Rokris ini. Semoga TK nanti semakin banyak lagi dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Ya, terima kasih Amin. Bu Repina. Beliau adalah kepala sekolah TK ya. Tuhan berkati Bu. Bu Mawar ada yang disampaikan? Oke, tidak ada ya. Oke, kita tutup. Kita hitung 5 Kak Sigit. Oke.